Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini adalah mencintaimu ya, dirinya yang mencintaimu setulus hati, bahkan ya sampai sekarang dia tidak bisa melupakanmu, ataupun mungkin ini energinya terbolak-terbalik, kamulah yang mencintainya. Kira-kira siapa dan bagaimana ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot S Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, kalian bisa menghubungi saya ya, ataupun yang ada tertera di atas ini ya. Dan itu berbayar ya. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mulai ya. Maaf agak berisik ya, anak saya ada bermain seperti biasa, dia lagi happy. Semoga energi happy-nya bisa tertular kepada kalian yang mendengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mulai. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo. Leo, Leo, Leo. Kita lihat apa yang terjadi Leo. Dirinya yang mencintaimu seumur hidup ya. Seumur hidup ini berarti yang pada saat ini ya. Kan hidupnya macam, contohnya ya mungkin kalau dibilang kamu sudah melupakannya atau dia sudah melupakan, ingin berusaha melupakanmu gitu ya. Tetapi kok nggak bisa-bisa ya. Berarti kan kamu masih ada tempat di hatinya, di jiwanya. Ya. Oke, di sini saya merasakan di sini energi dari mantan. Entah mantan suami, mantan istri, mantan pacar. Ya, wah. Ini ada penyesalan sebenarnya, ataupun mungkin kamu ya yang masih mencintainya tapi berusaha untuk melepaskan. Karena mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun restu orang tua, keuangan. Ya, walaupun mungkin kamu kondisinya marah, ataupun dia yang merasa ya marah gitu. Tapi seolah-olah kayak tetap aja masih sayang. Tetap aja masih merindukan, menanti. Ingin bersama tetapi seolah-olah nggak bisa gitu. Nggak bisa nih karena ya mungkin dia sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin karena kamu sudah nggak mau mempunyai masalah. Ibaratkan kalau macam contohnya ya, ngapain saya mau capek-capek dengan kamu, ribut ya. Ya, ini ada beberapa yang memang saya merasakan nih yang paling tinggi energinya ini adalah di mana sudah berpisah ya. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa juga yang bingung, ini berpisah dalam tanda kutip ya, sudah bercerai ataupun putus, tapi di sini ada juga beberapa yang belum berpisah negara tapi sudah bercerai, sudah berpisah rumah gitu ya, berpisah ranjang gitu ya. Tetapi bingung juga apakah tetap saya melanjutkan ataukah tidak, karena diam aja. Sehingga ya tidak ada komunikasi yang baik, sehingga ya hidupnya atau hidupmu begini-begini. Seolah-olah bingung apa yang harus kamu tentukan, apa yang harus kamu lakukan. Ya, dia diam, kamu diam. Seolah-olah kayak tidak terjadi apa-apa, santai aja gitu, biasa aja gitu. Diam, bingung, stres. Ini orang maunya apa, sampai kamu pusing ya. Tetapi ada rasa cinta yang masih merasa bahwa suatu saat pasti dia akan kembali, pasti suatu saat nanti pasti dia akan berubah. Tapi kok lama sekali gitu, seolah-olah kayak macam saya hubungan digantung gitu ya. Hubunganku ini kayak macam seolah-olah saya ini nggak berharga gitu. Dan ya merasa tidak nyaman. Kita lihat ya, dia menunggumu, menantimu. Tetapi saya lihat di sini Leo kekeh juga ya. Ada beberapa mungkin ribut masalah
hak asuh anak, ataupun mungkin kamu yang blokir ya, kalau seandainya kamu belum menikah ya, kamu putus dengan dia, kamu blokir, ribut, marah, atau bahkan mungkin kamu sudah pindah kota, ataupun kamu di rumah aja, resign dari dari kantor ya, lebih fokus pada keluarga dan ya dirimu sendiri. Dia merasa bahwa, ataupun mungkin kamu kerja ya fokus pada kerja, nggak mau peduli dengan siapapun, bahkan mungkin kamu berpapasan juga, kamu nggak negur, sehingga dia merasa bersalah, merasa kayak tertekan. Kenapa kamu, ya kalau kita ribut-ribut ya ribut aja gitu, jangan ribut baru kamu, ya artinya kita selesai gitu ya, tapi jangan ribut, jangan marah gitu, jangan blokir, jangan, ya dia tersiksa juga. Karena saya lihat di sini memang ada beberapa yang eh lebih dulu ya menyakitimu, dimana mungkin ada perselingkuhan di sini. Dia pergi meninggalkanmu dan akhirnya selingkuhnya itu pergi meninggalkannya, dan dia tahu bahwa saya sakitnya kayak gini, yang mana saya rasakan, ataupun kamu yang dia buat ya, sehingga dia merasakan karma yang diterimanya. Wah, saya di sini Leo tinggal santai-santai doang ya. Mau dia kembali silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Leo nggak malas urus ya. Cuman ya itu sikap dingin kamu yang membuat dia tersiksa, sikap dingin dan diam. Ya, menantimu, penantian panjang. Saya lihat di sini bahkan mungkin ya mungkin kamu ya. Saya lihat juga kadang-kadang merenung, ataupun dia ya introspeksi diri, tetapi ya pokoknya kembali lagi egonya tinggi ya. Macam contoh, saya harus minta maaf, ataupun mungkin ya sudah saya berbesar hati untuk bisa melupakan dia, tapi nggak bisa, kamu selalu ada tempat untuknya gitu ya di hatinya, walaupun diam. Kadang-kadang dia melihat sosial media kamu, memantau ya kamu kabarnya gimana. Apalagi kalau saya lihat di sini dia sudah putus ya, dia tambah pusing lagi, harus mencari orang yang seperti dirimu, tapi dia nggak dapat. Ibaratkan dia gonta-ganti dari satu, habis itu putus lagi, dari yang satu lagi putus lagi, tapi nggak nyambung seperti dirimu. Apalagi dapat yang pelit ya, sedangkan kamu nggak pelit. Dan dia merasa bahwa kamu bisa menolongnya dalam hal finansial, dalam hal apapun. Dia tahu bahwa cintamu itu tulus, Leo. Walaupun mungkin kondisinya ya kamu keras ya, tetapi ya ada sisi baik yang dia lihat dari dirimu. Dia ingin melupakanmu tapi nggak bisa. Sekarang dia bingung ya. Saya lihat di sini banyak masalah. Entah kalau seandainya dia sudah menikah, berarti pasangannya tidak respon ya, seolah-olah dia cuek atau serasa janda atau duda padahal ada pasangan ataupun pacar ya. Ya masih teringat kamu, walaupun mungkin kondisinya ya kamu juga, dia mau ke kamu tapi mungkin kondisinya juga kamu sudah mempunyai pasangan, sehingga dia belum bisa ya, dia takut nanti ribut ataupun pecuek ya, atau bahkan penolakan. Nah ini kalau seandainya kamu jomblo pun dia takut nanti kamu menolak dia, ada kepahitan dalam diri, takut ditolak dan takut dimarah ya. Dia sayang kamu, dia cinta kamu sebenarnya ya, cuman ini orangnya egois ya, mau seolah-olah Leo lah yang datang mengemis cinta, padahal sebenarnya Leo punya prinsip, kalau kamu mau deket saya silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa gitu. Ataupun Leo, kamu juga sebenarnya sayang sama dia, cinta sama dia, tapi untuk mengekspresikan rasa ini susah ya, seolah-olah ya sudah kamu yang datang, kalau kamu datang berarti ya saya akan menerimamu, kalau tidak, tidak. Sedangkan dia juga punya rasa egois tinggi juga, jadi sama-sama nggak bisa nyatu gitu karena ego ya yang berbicara. Oke, dia menunggu kabarmu, dia hanya bisa menunggu karena dia tahu bahwa kamu pasti, kalau dia datang pasti kamu nolak dia, jadi dia yang mau kamu yang datang, Leo. Tapi kok kamu nggak datang-datang. Kadang-kadang mungkin juga ya kalau seandainya kamu tidak blokir ya, mungkin ya dia telepon atau apa gitu ya, kadang-kadang dibalas, kadang-kadang kamu nggak balas gitu, ataupun jawabnya titik, cuek ya, pokoknya nggak ada respon gitu, jawabnya titik aja gitu. Oh iya, lagi ngapain, lagi di rumah, kayak macam flat aja, sehingga dia merasa bahwa kamu itu nggak merespon gitu, nggak terlalu peduli lagi sama dia, sehingga akhirnya dia memilih mundur dan dia bersedih ya. Seolah-olah kamu tuh udah ya nggak anggap dia gitu. Ini orangnya nih kayak macam bagaimana ya, energinya aku langsung loyo ya, kayak macam orang kalau dibilang itu belum berjuang udah kalah gitu, mentalnya lemah menghadapi Leo ya, sangat-sangat luar biasa ya, dimana mental dia tuh ciut gitu ya, pada saat bersamamu tuh kayak wah garang gitu ya, seperti mau mengalahkan tuh, sampai cicak sudah menegaskan, mengalahkan seorang singa ya, saya harus kuat. Tapi sebenarnya dia tahu bahwa dia tuh kucing ya. Kamu mau lawan singa gitu ya.
dia nggak sadar gitu, oh saya ini kucing gitu ya. Tapi ya akhirnya dia sadar bahwa dia kucing sekarang. Jadi ya sekarang keputusan dari Leo yang mana dia hanya bisa menunggu. Ya nggak mungkin dia mau nantang singa karena dia udah sadar. Dulu tuh dia nggak sadar gitu. Seolah-olah dia tuh kucing baru mau nantang singa kan. Nah kondisinya sekarang dia udah sadar. Ibaratkan ya saya nggak bisa, ya sudah gitu. Kalau memang Leo mau bersamaku silahkan, kalau tidak juga ya semua itu keputusan dari Leo. Ya, dia tahu kamu orang luar biasa. Bahkan mungkin dia melihat kamu sudah lebih berbahagia sekarang. Ya, yang tadi saya bilang dia melihat kamu di sosial mediamu ataupun ya energinya saya lihat di sini ada beberapa yang sebenarnya mungkin satu divisi ya, atau satu kantor atau satu daerah. Yang mana mungkin ya kadang-kadang ketemu, kadang-kadang tidak gitu. Tapi seolah-olah kamu tuh sudah happy gitu. Dia merasa bahwa kok dia bisa happy tanpa saya ya, sedangkan hidup saya begini. Ataupun mungkin kamu sudah happy dengan pasangan, itu penglihatan dia gitu. Artinya dia merasakan bahwa kamu sudah happy dengan yang lain gitu, dengan pasanganmu, dengan keluargamu. Sedangkan saya begini. Coba kalau dulu saya bisa mengulang waktu, saya tidak mengambil keputusan itu, mungkin ya saya bisa happy bersamamu. Tapi dia merasa bahwa ya kamu pantas untuk bahagia. Nah itu ya, di sini pun ada anakmu ya, yang mencintaimu. Cuman kamu agak sedikit kasar ya. Ya mungkin kamu pelankan suaramu, Leo. Jangan mengaung-ngaung. Anakmu butuh kasih sayangmu. Mungkin rewel karena perlu ekstra perhatianmu, tetapi kamu tidak memberikan sehingga mau tidak mau dia harus berbuat nakal, berbuat ya tantrum lah seperti gitu. Tapi ingat ya, anakmu sayang kamu ya. Mungkin ya kamu kesal, kamu marah, itu karena mungkin kamu mengabaikan dia. Kamu terlalu sibuk dengan duniamu, dengan urusanmu, dengan ini tanpa mengabaikan dirinya. Dan mengabaikan dirinya tanpa mengenal waktu. Kamu fokus pada kerjamu tanpa memberikan respon untuk dia. Makanya dia merindukan kamu. Walaupun mungkin dia nakal ya, tetapi dia sayang kamu ya. Anak nggak pernah mau benci orang tua, apalagi kalau dibilang di sini masih ke bawah ya. 10 tahun ke bawah tuh betul-betul lagi memakan energi ya. Tapi ada beberapa saya lihat juga di sini yang besar ya. Jadi besar ini artinya mungkin konflik ya, mungkin ya entah kamu konflik dengan orang tuamu, ini kondisinya bisa kamu sebagai anak atau kamu sebagai orang tua ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Tetapi tetap sayang, cinta walaupun konflik. Tapi untuk komunikasi kayak macam ini ya, ada beberapa yang saya lihat keluar rumah ya. Keluar rumah ini artinya lari dari rumah gitu, ataupun ya seolah-olah sudah nggak dianggap, diusir, sehingga kamu harus berjuang sendiri. Kamu lama udah nggak ketemu gitu ya. Ada beberapa seperti gitu, ataupun mungkin kondisinya ya mungkin orang tuamu mengabaikanmu dulu ya, mungkin broken home ya, sehingga kamu merasa sendiri, sepi. Tapi ternyata dia mencintaimu, menyayangimu walaupun hanya diam ya. Ataupun mungkin kondisinya dia sebagai anak ya, kamu tidak bertanggung jawab terhadapnya, ini dalam tanda kutip ya. Mungkin broken home, tidak bertanggung jawab, tapi ya dia tetap sayang sama kamu. Dia tahu bahwa kamu orang tuanya, orang tua kandung gitu. Walaupun mungkin kondisinya ya ada kecewa sedikit, tetapi dia sayang sama kamu ya. Dan terakhir di sini, orang yang mencintaimu nih adalah orang-orang yang pernah kamu bantu ya. Ya, entah siapapun ya, maaf berisik ya. Entah siapapun, mungkin ada sahabatmu, ada tetangga kamu. Ya ini kita bicara mencintai kan berarti mereka nggak bisa melupakan entah dari kebaikanmu, entah memang karena suka dari dirimu gitu. Dan ini lebih ke kebaikan, dimana ya mungkin kamu pernah bantu dia di saat susah. Ataupun ya kalau tidak membantu uang, tenaga atau pikiran. Ada juga mungkin ya dalam artian kamu empatinya tinggi. Saya nggak bisa bicara apapun ya, karena saya lihat di sini banyak sebenarnya yang kamu bantu, walaupun mereka hanya diam, tapi mereka tahu bahwa oh itu orang baik gitu ya. Karena Leo itu kalau nggak ada duit ya tenaga, kalau tidak pikiran ya. Saya bantu kamu ini ya, ataupun mungkin kondisinya kamu nggak ada uang, oke saya bantu tenaga, kita kerja apa gitu ya. Jadi kamu tuh empatinya tinggi dan dibilang kemanusiaannya tinggi gitu ya. Jadi banyak yang sayang sama kamu, salut sama kamu ya. Ada pula juga sahabat-sahabat yang rindu akan Leo ya, ataupun mungkin kamu yang rindu pada orang ini, sahabatmu
Ya, ada beberapa juga saya lihat di sini Leo rindu akan sahabat-sahabat atau orang-orang lama yang sudah pindah kota, pindah negara atau pindah kantor ya. Rindu-rindu masa itu. Mungkin ya kenangan-kenangan di Facebook ya, mengingatkan kamu lagi kepada orang-orang ini, atau kamu buka-buka album, ternyata kamu rindu. Nah, ini. Jadi rindu ini kan berarti mengingat. Mencinta itu berarti rindu karena memang ada kebaikan-kebaikan di mana kamu memang senang sama dia, dan begitu pun sebaliknya dia senang sama kamu. Seperti tema kita, mencintaimu seumur hidup, ya berarti mereka nggak bisa melupakan kenangan-kenangan bersamamu, terutama kebaikan kamu. Ya, jadi seperti gitu. Jadi yang mencintaimu ataupun betul-betul sayang padamu nih kebanyakan orang-orang juga yang diam ya. Jadi kamu jangan berpikir negatif terhadap orang yang diam, karena diam-diam dia menyayangi, mencintaimu, dibandingkan orang yang hanya datang kepalsuan ya, padahal memuji-muji kamu padahal ada maksud ya. Jadi jangan kamu rasa sendiri. Ingat, orang yang diam-diam itu ternyata betul-betul sayang sama kamu, Leo ya. Oke, semoga resonate untukmu ya, dan saya mau menarik energi dengan orang-orang ini yang mana betul-betul sayang dan cinta kamu tulus apa adanya. Dimana inisial dan zodiak saya ke inisial dulu. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf C, ada huruf H, Q, A, R, O, W, P, ada X juga, ada I, D, F, N, H. Maaf ya, agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Energinya up ya, H. A juga, wah ini banyak yang betul-betul rindu tuh kan. Ada G, jadi yang double up ya. Ada Q, E, O, wah O juga ya, tuh kan. G, wah G juga, gila, banyak yang sayang sama kamu loh. Cuman terkadang kamu cuekin mereka. Dan E, ya tuh dari kartunya aja ya, inisial ini. Biasanya double-nya tuh 1 atau 2 ya. Ini kamu 3 ya, ada A, R, O, terus apalagi tadi E ya. Ada beberapa ya, berarti energinya up. Jangan kamu merasa sendiri. Banyak yang sayang sama kamu, tapi terkadang kamu terlalu tertutup ya, Leo. Oke, untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan C, H, Q, A, R, O, W, P, X, I, D, V, N, H, A, G, Q, E, O, G, dan E ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini saya sudah menarik energinya. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, ada bintang Libra, ada bintang Scorpio, ada Gemini, ada Leo, Virgo, Pisces, dan ada Aries. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Libra, Scorpio, Gemini, Leo, Virgo, Pisces, dan Aries. Oke, semoga resonate. Dan untuk pesan semesta, satu kartu saya mau ambil untukmu, dimana saya sudah menariknya di sini. Semesta mau sampaikan kepada kamu, sibuk boleh, mengejar cita-cita dan impian boleh, tapi ingat jangan terlalu forsir. Ingat dirimu, kebahagiaan dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu. Terkadang kamu gila kerja sampai dirimu terabaikan, orang-orang di sekelilingmu juga terabaikan ya. Kita kerja oke, tetapi jangan sampai menjadi budak uang gitu. Kita cari uang, tapi jangan sampai menjadi budak uang ya. Ataupun ya kita kerja dan akhirnya stres sendiri, capek sendiri. Uang yang kamu dapatkan bayar uang untuk pengobatan, ini contoh ya. Dan ingat, waktu terus berlalu. Kalau macam contoh sekarang kamu punya orang-orang yang terkasih, sayangilah mereka, jangan cuekin mereka. Apalagi bicara tentang anak kecil ya. Anakmu ya tidak mungkin begitu terus. Dan pasti dia akan tumbuh dewasa. Suatu saat nanti pasti kamu akan merindukan saat-saat dimana pada saat dia kecil, ternyata dia udah besar. Saya terlalu fokus pada kerjaan saya, anakku sudah besar. Jangan sampai ada penyesalan. Nah itu. Jadi, ataupun mungkin kondisinya kamu mengabaikan pasanganmu, kamu mengabaikan, artinya fokuslah pada
orang-orang yang memang sayang sama kamu, berikan mereka waktu untuk bersama. Kamu pun juga harus fokus pada dirimu, dimana harus bisa mencintai dirimu, sayangi dirimu, ya. Dari makanan yang berkualitas, hidup sehat, olahraga. Ini kamu kerja mulu, habis itu pikiran, stres, ya. Akhirnya tidur nggak beres, kadang-kadang susah tidur, kadang-kadang tidur juga rasa kayak macam pegal-pegal bangunnya, ya. Serasa kayak macam kamu kerja walaupun tidur, ya. Nah, itu sinyal-sinyal dari tubuhmu bahwa kamu itu terlalu terlalu capek, lelah, ya. Harus happy, jangan terlalu tertekan. Terkadang kamu lari, dimana yang tadi saya bilang, ya, kamu gila kerja untuk lari dari kenyataan bahwa memang kamu ada masalah. Cuman itu jalan yang salah, ya. Ada positifnya, tetapi yang semesta mau sampaikan, bagi waktu, jangan terlalu forsir. Ataupun mungkin kondisinya oke, saya sudah bagi waktu, tapi ya itu istirahatnya yang benar gitu, ya. Jangan tidur masih stres, ya, karena saya lihat di sini tingkat kesetresan kamu tinggi dan akhirnya eh, berdampak ke hubungan, ya. Entah anak kamu marahi, pasangan kamu ketas-ketus, ataupun orang-orang yang tadi saya bilang, yang mencintaimu, yang menyayangimu, itu akhirnya berdampak pada kamu ribut sama dia, marah sama dia, padahal mereka sayang kamu, cinta kamu. Tapi karena kamu ribut, marah, ya, karena bawa masalah dari luar ke dalam rumah, ini contoh, ya. Akhirnya ya mereka hanya bisa diam. Nah, itu mereka merindukan kamu yang hangat, yang penuh dengan sukacita. Leo, jangan pernah ribut, jangan pernah cuek terhadap mereka, dan lebih pekalah terhadap mereka. Mereka merindukanmu. Jangan pernah merasa sendiri. Ingat, orang-orang di sekelilingmu sayang pada kamu. Berfokuslah pada orang-orang yang ada di sekelilingmu saat ini, yang mencintaimu. Itu tempatmu. Tidak usah berfokus pada orang-orang yang jauh di sana, yang gak tahu entah berantah dengan kepalsuan, yang mana kamu masih menunggunya datang kembali. Tapi lebih fokuslah pada diri sendiri dan orang-orang yang saat ini bersamamu, Leo, ya. Semoga resonate, ya, dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih bahagia. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.